Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Sebelum saya melanjutkan ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Pertama, ada saya sendiri. Nama saya Qatrun Nada Naura. Yang kedua, ada Aisyah. Dan yang ketiga, ada Siti Fatimah. Nah, jadi judul presentasi kami itu merupakan perkembangan daun. Sebelum saya menjelaskan tentang asal-usul daun, saya akan menjelaskan dulu asal-usul tumbuhan. Nah, jikalau tidak ada tumbuhan, pasti tidak ada daun. Oke, jadi para penelitian biologi mengatakan bahwasanya tumbuhan darat itu berasal dari tumbuhan daun. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal ini telah diteliti bahwasannya di air itu terdapat tumbuhan, contohnya alga yang merupakan tumbuhan primitif. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, si alga ini tersendiri dia akan berevolusi kemudian akan tumbuh tumbuhan baru, yaitu misalnya fungi, ada bryophyta, ada paku, ada lichen. Nah, kemudian hal ini juga dikuatkan di dalam Quran surah Al-Anbiya bahwasannya dan kami jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Nah, Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi fix ya teman-teman, jikalau tidak ada air maka tidak ada tumbuhan. Jadi si tumbuhan air ini berevolusi akan membentuk tumbuhan baru. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada lichen, ada fungi, ada bryophyta, ada paku. Jadi mereka akan berkembang lagi membentuk tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan darat tingkat tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tumbuhan air itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan darat. Bahkan jikalau tidak ada air maka tumbuhan tidak bisa hidup. Bagaimana mereka hidup? Mereka tidak memiliki mineral atau cadangan makanan yang harus dimakan dari tumbuhan itu sendiri untuk melakukan proses pertumbuhannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul daun. Nah, jadi asal-usul daun ini ada dua teori. Pertama ada teori telom. Teori telom mengatakan bahwasannya daun megaphyte ini berasal dari telom, di mana telom itu tersendiri merupakan fosil terakhir dari tumbuhan Rhynia, contohnya merupakan tumbuhan paku. Nah, jadi si telom ini merupakan percabangan terakhir yang tidak memiliki daun. Nah, kemudian seiring dengan fase pertumbuhannya, dia mengalami 3 dimensi perubahan. Nah, yang pertama ada apoptoping. Apoptoping merupakan pembentukan cabang samping yang bersifat determinan, dan yang kedua ada planation yang merupakan perkembangan sistem percabangan yang rata atau pipih, dan yang ketiga ada webbing. Webbing itu merupakan penyatuan dari cabang yang pipih tadi dengan perkembangan sistem mesofil sehingga terbentuknya mesofil daging daun sehingga membentuknya helaian daun. Nah, yang kedua ada teori enansi. Teori enansi mengatakan bahwasannya daun mikrofil berasal dari perkembangan bagian samping batang. Contoh tumbuhannya ialah fosil Arthostigma yang menyatakan bahwasannya ada enansi. Nah, selama evolusi bagian dari enansi tumbuhan tersebut berkembang membentuk stomata. Bagaimana proses pembentukannya? Hal ini terjadi ketika bagian dari enansi melakukan kegiatan fotosintesis. Nah, pada saat terjadi kegiatan fotosintesis, pada saat itulah terbentuknya stomata. Dan yang kedua ada pembentukan vaskular. Nah, pembentukan vaskular ini jadi di ujung daun ketika pembuluh menjalar ke pangkal daun, maka terbentuklah bagian vaskular di ujung daun. Biasanya ukuran tumbuhannya itu 5-10 mm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan daun. Nah, tahap perkembangan daun dimulai dari tahap pembentukan primordial daun. Nah, jadi
pada pembentukan primordial daun ini terjadi 3 fase. Pertama ada fase inisiasi primordial dan pembentukan tonjolan radial simetri. Analisis genetika molekular mengatakan bahwa primordial terbentuk dari 3 lapisan meristem apex, yaitu lapisan epiderma dan subepiderma merupakan bagian dari tunika, sedangkan bagian dalamnya atau lebih dikenal dengan endoderma merupakan bagian dari korpus. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar pertama, yaitu pada gambar pertama pada pembentukan pertama itu merupakan bagian dari endoderma yang termasuk ke dalam bagian korpus, dan bagian 2 dan 3 merupakan bagian subepiderma, dan epiderma merupakan bagian dari tunika. Kemudian ada fase kedua. Fase kedua merupakan primordial tumbuh secara lateral. Pada fase ini akan membentuk 3 sumbu yang jelas. Yang pertama ada abaksial dan adaksial, merupakan sumbu ke atas atau ke bawah epidermis. Dan yang kedua ada proximodistal yang merupakan sumbu dari pangkal ke ujung daun. Yang ketiga ada sentrolateral yang merupakan sumbu dari tulang daun utama menuju ke samping. Selanjutnya fase ketiga. Fase ketiga merupakan fase diferensiasi dan pendewasaan daun. Hal ini terjadi pada saat ketika pembelahan sel terhenti dimulai dari proksimal dan distal daun, terjadi pemanjangan sel. Nah, pada tahap akhir dari perkembangan daun ditandai dengan terbentuknya helaian daun. Kemudian pemanjangan sel berhenti pertama kali di bagian abaksial. Terjadi perenggangan sel pada bunga karang. Catatan sedikit pemberitahuan, pada daun monokotil, helaian daun dan pelepah daun dibentuk oleh bagian bawah bakal daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pembentukan histologi daun atau lebih dikenal dengan tahap pembentukan jaringan daun. Sebelum saya menjelaskan tentang tahap pembentukan histologi daun, saya akan menjelaskan dulu daun terdiri dari 3 lapisan histologi, yaitu 3 lapisan jaringan. Pertama ada sistem jaringan epidermis yang merupakan jaringan yang melindungi lapisan dalam daun. Kemudian ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan bagian dari daging daun yang terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk mengisi jaringan yang lain. Misalnya ada jaringan pelidase, jaringan stomata, jaringan sponga. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu tersendiri terletaknya di bagian prokambium. Terdiri dari xilem dan flem. Fungsi dari xilem adalah mengangkut air dan mineral, sedangkan fungsi dari flem adalah mengangkut makanan dari kegiatan fotosintesis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pembentukan histologi daun atau jaringan. Pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis terbentuk ketika pemanjangan sel berhenti. Nah, pemanjangan sel ini berhenti pertama kali di bagian abaksial. Nah, nanti dari bagian abaksial itu kan ada lapisan sel-sel. Nah, salah satu dari lapisan sel-sel tersebut dia nanti dindingnya akan mengalami penebalan dari zat kutikula atau zat kitin, atau ada juga dari zat lignin. Maka pada saat itulah terbentuknya jaringan epidermis. Nah, pada saat pembentukan jaringan epidermis, daun memiliki 2 jenis jaringan epidermis yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Nah, permukaan atas dinamakan dengan permukaan adaksial dan permukaan bawah dinamakan dengan permukaan abaksial. Dan juga terdapat stomata dan sel penjaga serta trikoma. Baik, selanjutnya ada histologi jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil itu terjadi ketika pada saat perkembangan lamina, meristem marginal membentuk sejumlah lapisan sel-sel mesofil. Kemudian lapisan sel-sel mesofil ini akan membentuk jaringan mesofil. Biasanya lapisan adaksial mesofil akan menimbulkan jaringan pelidase. Hal ini hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Sedangkan lapisan abaksial mesofil dia akan membentuk sel sponga. Kemudian lapisan tengah sel yang terletak di antara lapisan adaksial dan abaksial dia akan membentuk prokambium yang berbeda-beda menurut tumbuhannya.
Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu sendiri terbentuk pada bagian prokambium. Prokambium itu terletak di antara bagian adaksial mesofil dan abaksial mesofil. Nah, jadi pada prokambium ini ada jaringan pengangkut yang terdiri dari silum yang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral, dan yang kedua ada floem. Floem ini berfungsi untuk mengangkut makanan pada fotosintesis. Kemudian si silum ini terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama ada silum primer dan sekunder. Nah, silum primer ini dia terdiri dari protosilum dan metasilum. Nah, protosilum ini dia silumnya itu belum siap mengalami fase pertumbuhan dewasa. Kemudian kalau metasilum dia silumnya itu sudah siap mengalami pertumbuhan dewasa. Kemudian ada floem. Nah, floem ini sama halnya juga dengan silum. Si floem ini juga terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama ada kelompok sekunder dan primer. Nah, di bagian primer si floem ini sama halnya dengan si silum. Floem terdiri dari protofloem dan metafloem. Floemnya belum siap mengalami fase pertumbuhan dewasa, sedangkan metafloem dia sudah siap mengalami pertumbuhan dewasa. Cukup sekian bagian dari presentasi saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Sekian, terima kasih. Histologi daun monokotil dan daun dikotil. Sebelum saya menjelaskan histologi daun monokotil dan dikotil, saya akan menjelaskan 3 sistem jaringan yang ada pada tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu pertama, jaringan epidermis, di mana jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan. Yang kedua, jaringan mesofil, yaitu berfungsi sebagai fotosintesis. Yang ketiga, jaringan pembuluh. Di sini jaringan pembuluh terdiri dari silum dan floem. Histologi daun monokotil. Jaringan mesofil pada daun monokotil ini tidak mengalami diferensiasi dan bentuknya seragam. Stomata pada daun monokotil berderet di antara urat daun, dan tumbuhan monokotil berkas pembuluhnya terdiri dari silum dan floem yang letaknya tidak teratur, serta tidak dijumpai kambium pada daun monokotil ini. Histologi daun dikotil berbeda dengan histologi pada daun monokotil. Di sini daun dikotil mesofilnya mengalami diferensiasi, yaitu menjadi palisade atau jaringan tiang dan spons atau jaringan bunga karang. Stomata pada dikotil terletak melapisi permukaan atas dan bawah daun. Tumbuhan dikotil memiliki jaringan pembuluh, yaitu silum dan floem, di mana letaknya teratur, dan di antara silum dan floem terdapat kambium. Anatomi daun dikotil, daun monokotil, dan pinus atau angiospermae. Bagian dikotil. Sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Epidermis berdinding tipis, seringkali ada kristal. Pada umumnya, daun dikotil berkas pengangkut parenkim perluas ke epidermis. Pada satu sisi daun perluas berkas pengangkut. Mungkin pada daun dikotil ini memiliki banyak kloroplas, sedikit atau tidak mengandung kloroplas sama sekali. Bagian monokotil, khusus pada Graminae, dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu mempunyai 1 atau 2 lapisan. Lapisan berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding tipis. Sel selubung mengandung tepung A. Selubung tepung bagian dalam A
terdiri selubung mestom. Selnya lebih kecil dengan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Selubung mestom analog dengan endodermis. Bagian pinus. Selnya berdinding tebal. Stomata terdapat di seluruh sisi daun. Hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin. Mesopil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas. Terdapat saluran resin. Pada bagian pinus ini memiliki berkas pengangkut, dan di mana protosilem terdapat pada sisi adaksial dan berkas pengangkut persitrakeida, yaitu sel parenkim. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Syekh Kuala. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan pada daun, yang mana saya akan menjelaskan perbedaan struktur daun yang terdapat pada diagram. Jadi di setiap struktur daun, ketiga kelompok spesies tersebut berbeda. Pertumbuhan marginal terjadi oleh aktivitas meristem marginal. Meristem marginal merupakan inisiasi lamina daun yang dimanifestasikan sebagai hasil dari prodium daun gambar 26.5. Seiring dengan perkembangannya waktu, pengembangan yang berlanjut, hasil tubuh meluas dan menjadi sedikit seperti piring. Penampang melintang dari tepi hasil menunjukkan bahwa meristem marginal terdiri dari inisial marginal dan submarginal. Poster 1936 mengilustrasikan nasib masa depan dari turunan inisial pada gambar 26.6. Sedangkan pada gambar 26.6 sampai 26.9 menjelaskan bahwa sel yang terletak dapat di bawah inisial marginal adalah inisial submarginal. Jadi inisial ini membelah di berbagai bidang dan menyumbangkan sel ke lapisan dalam lamina yang sedang berkembang. Inisial submarginal setelah divisi menetapkan jumlah lapisan di lamina. Nasib masa depan dari turunan inisial tersebut, submarginal sangat bervariasi dan beberapa diilustrasikan. Oke, kemudian pada tahap disantium, pertumbuhan marginal dimulai ketika primordium daun memiliki panjang sekitar 0,22 mm. Aktivitas meristem marginal berlangsung sekitar 23 hari. Akibatnya, 6 lapisan sel terbentuk di daun. Primordium daun muda bila diamati secara penampang melintang menunjukkan jumlah lapisan sel dan terjadinya meristem marginal pada tepi lensa. Jadi, lensa terdiri dari jaringan menonjol dari pelepas